Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah Bapak Ibu peserta kajian pagi Asyifa online yang dirahmati Allah. Tiada hal yang bisa kita ucapkan setelah bangun tidur kecuali alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkaulah segala puji dan bagimulah hanya segala pujian telah Engkau bangunkan setelah tidurku semalam. Engkau bangunkan untuk bertahajud tadi. Engkau bangunkan untuk berzikir, beristighfar dan seterusnya. Semuanya Bapak Ibu adalah karya Allah. Karena karya Allah, maka kita bersyukur kepadanya. Kita masih dikehendaki oleh Allah menikmati indahnya. Asupan rohani di zikir-zikir kita, di sholat-sholat kita. Benar-benar asupan yang lezat bagi rohani kita yang berkeinginan besar untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Karena itu jangan tertipu dengan makanan lahiriah. Karena sesungguhnya makanan batinialah yang abadi. Karena makanan batiniah itu abadi, maka harus ada ilmu, harus diikhlasi, harus diistiqomai, harus disabari, dan seterusnya. Persyaratan-persyaratan itulah yang membuat menu semakin lezat, menu semakin nikmat untuk dinikmati rohani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua tentu tiada lain kecuali doa kita, sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah disampaikan kepada beliau apa yang kita doakan untuk beliau, dan semuanya itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Laha ma kasabat walakum ma kasabetum walatus aluna amma kanu ya'malun. Bukankah itu sudah diulang-ulang dalam surat Al-Baqarah sebagaimana ayat 134 dan ayat 141. Laha baginya maka sahabat apa yang diusahakannya, walakum dan bagi kalian maka sahabatum apa yang kalian lakukan, walatus aluna amma kanu ya'malun, dan tidak ada satu yang lain ditanya tentang perihal orang lain, tapi kitalah masing-masing lah yang menghadapi Allah sendiri-sendiri sebagaimana materi yang kemarin telah kita lalui. Nah, sekarang Pak Edi, kita persilakan untuk menjawab dari topik. Sebagaimana kemarin saya minta jawabannya. Kira-kira apa kata-kata saya atau materi yang akan saya sampaikan itu? Saya masukkan di sini. Saya keluarkan materi topiknya saya keluarkan. Di slide ada kata terakhir menentukan masa depan. Monggo, boleh melalui chat. Diketik saja tidak apa-apa. Maksud dari itu apa? Sehingga panjenengan ikut menentukan apa yang dimaksud. Sehingga panjenengan bebas untuk mengirimkan apa saja. Apa yang dimaksud kata terakhir menentukan masa depan. Dan apa kesimpulannya? Boleh secara kesimpulan beberapa kalimat, atau boleh langsung angkat tangan. Saya Ustadz maksudnya begini. Sebelum kita urai bersama-sama. Kira-kira ya 30 detik. Saya beri kesempatan sambil saya bicara-bicara. Panjenengan chat. Sampai chat ya. Panjenengan
chatting di kolom komen atau SMS yang ada di situ. Saya nggak tahu Ustaz. Panjenengan dan masukkan berapa orang mewakili, tidak perlu semua. Mau cane belenger sedino lah anakku. Saya Ustaz. 10 orang atau berapa orang. Apa maksudnya kata terakhir menentukan masa depan? Dan ini penting untuk kita telaah. Sebenarnya judulnya itu unik, luar biasa. Tapi isinya biasa-biasa saja. Saya buat begitu itu panjenengan maksudnya biar melek, biar datang, biar nggak ketiduran gitu. Jadi kata terakhir menentukan masa depan. Kalau kemarin adalah kalimat itu datang sendiri, pulang sendiri, kan gitu ya. Maksudnya datang sendiri, pulang sendiri, ternyata banyak panjenengan sudah ini menyimpulkan, oh begini. Maksudnya apa? Kok saya sampaikan setiap materi gini nantinya? Agar panjenengan itu mengingat sekali. Karena panjenengan ikut menentukan. Karena panjenengan ikut mengurai. Karena panjenengan ikut menyimpulkan. Jadi tidak pasif, stagnan, jumud bahasa Arabnya itu. Diberi saja, tidak. Tapi berkolaborasi. Ini karena panjenengan ya, saya juga menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Gak ada pertemanan itu nanti di akhirat, kan ayatnya sudah kita baca, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, itu wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah dan seterusnya. Sendiri-sendiri. Monggo Pak Samidi boleh, Pak Edi kita beri kesempatan. Silakan Pak Samidi. Silakan Pak Samidi. Bapak kita ini selalu aktif ya Ustaz. Kenapa? Kata terakhir yang utama, ini pendapat saya loh, saat ini belum tentu betul juga ya. Ini harus betul-betul kata yang itu dicamkan dari hati sampai pelaksanaan. Yaitu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu jadi kesimpulannya Pak Samidi bilang bahwa antara perkataan dan perbuatan sama. Itu paten. Samanya di mana? Diukur dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke Pak, diterima. Jadi harus betul-betul akidahnya harus kuat Ustaz. Terima kasih atas komennya. Mantap. Oke. Yang berikutnya boleh, monggo. Atau chat Pak Edi, ada apa di sana? Di sana ada begini. Kata terakhir dari Tahsin, bukan ya. Dari Bu Reni. Yaitu la ilaha illallah. Nah, ini ada kalimat la ilaha illallah, ini kiripan dengan Pak Samidi tadi. Lalu berikutnya dari Ibu Erum. Kalimat saat itu kita mau meninggal, menentukan kehidupan akhirat. Nah, ini ada jawaban yang luar biasa. Kata terakhir dari Pak Edi Winarko, la ilaha illallah, sama dengan Bu Reni ya, Pak Juntuan ya. Ini kata terakhir penentu masa depan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dilengkapi dengan kalimat tauhidnya dari Bu Elis Juniarti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang panjenengan sampaikan sudah masuk di jawaban. Ya apa wis mari ae wong wis dijawab kabeh. Sudah ada jawaban. Tapi saya tidak to the point begitu. Saya ajak mengingatkan pikiran kita waktu masih muda. Kata-kata terakhir, kata-kata pertemuan, kata-kata pertemanan, kata-kata perpisahan, kan kata terakhir juga. Tapi panjenengan sejak kaya siap ngono ya, kate mulai ngono ya. Wis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, plek meninggal dunia, wis masa depan itu oke. Seakan-akan panjenengan ini
sudah siap betul gitu loh. Dan memang harus siap. Apa ada orang yang mengetahui akan seminggu atau sehari atau sebulan mati hidup? Kan tidak dijamin. Baik. Terima kasih atas jawabannya yang sudah mewakili dari yang lain. Sekarang saya tunjukkan atau saya ajak berkelana. Ngapunten, mohon maaf, saya itu orang sastra. Orang sastra itu mirip dengan orang psikologi. Orang psikologi itu mirip dengan orang filsafat. Senengane ku nebak-nebak, ngelamun-ngelamun, membayang-bayangkan. Ya, orang sastra. Dan saya termasuk di antara orang sastra yang suka berkelana dalam pikiran sendiri. Ngomong-ngomong dewe, jawab-jawab dewe, yaitu nasib orang sastra. Nasib orang yang kuliahnya di jurusan sastra. Nasib orang yang kuliahnya di jurusan psikologi. Senengannya itu lihat orang, terus baca-baca. Oh, orang itu sifatnya gini, gitu. Diam-diam itu gitu ke bawah. Yang apa ini, mengikuti jurusan itu. Sama dengan yang jurusan filsafat, juga begitu. Yang jurusan filsafat ada satu kata saja sudah jadi uraiannya yang berpuluh-puluh keterangan. Hanya satu kata. Semuanya kata masa depan. Nah, itu kan bisa masa depan yang pendek, yang sedang, yang jauh. Terus mundur lagi persiapan untuk menuju masa depan. Lah, itu tuh sudah terekam begitu. Sehingga jika psikologi itu dilandasi dengan Al-Quran, maka jadi psikologi Al-Quran. Maka yang diketengahkan, yang dibayangkan itu adalah masa depan yang positif dan positif. Nah, masa depan yang positif dan positif itu bergantung kepada masa sebelumnya yang positif terhadap ketentuan dan ketetapan Allah, yaitu iman. Nah, gitu. Uraiannya itu mundur-mundur ke jauh, ke belakang, maju lagi ke depan. Begitulah nasib saya. Begitulah nasib orang psikologi. Begitulah orang atau nasib yang jurusan filsafat. Kalau ada orang yang jurusan bahasa atau sastra, kok enggak begitu, berarti ya enggak suka berkelana gitu ya. Ya biasa-biasa saja, to the point. Kalau saya tidak bisa to the point. Mikir gitu, Pak. Nah, seperti ini. Saya ketengahkan. Nah, kata-kata pertemuan. Nah, ini kita mengingat masa muda, Pak. Biar kita semangatnya semangat muda. Dan memang panjenengan usianya kan masih muda. Ya, mudah-mudahan ditambah, maksudnya begitu. Nah, ada satu kata-kata yang sering kita pakai untuk pertemuan. Yang itu, ini prolog saja, mukadimah. Sejak pertemuan pertama, aku sudah tertarik kepadamu. Kayak ini sudah keputusan. Bahwa orang akan menentukan nasib berikutnya. Kata-kata ini loh. Sejak pertemuan pertama, aku sudah tertarik padamu. Lah, kalimat ini kan kalimat nanti yang apabila diucapkan, itu kesudahannya akan terus menjadi baik. Itu kan bisa terjadi gitu. Lah panjenengan kan to the point, kesimpulannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, plek meninggal dunia, alhamdulillah di sana bahagia karena kalimat tauhid yang... Lah, tetapi orang sastra seperti saya tidak begitu, tidak to the point begitu. Tetapi panjenengan menjawab itu sudah bagus. Oke, memang itu yang inti yang akan terjadi nanti akhir pertemuan. Sejak pertemuan pertama, aku sudah tertarik padamu. Ini kalau sudah klik hati ini, kalimat itu keluar, maka akan jadi pertemanan, pertemuan, akhirnya menjadi senang, akhirnya menjadi keluarga, walaupun itu orang lain. Orang lain menjadi keluarga kita. Siapa itu? Ya suami, ya istri. Itu orang lain, tapi jadi keluarga kita. Nah, kalimat ini adalah kalimat pertama yang diucapkan pertemanan. Yang kalimat itu diucapkan, lalu berikutnya itu akan menjadi berkelanjutan. Kata-kata pertama, pertemuan pertama, dan seterusnya. Yang kedua mungkin begini. Saat pertama kali melihatmu, hatiku berkata, kamulah orangnya. Kata-kata ini juga, mohon maaf ya, panjenengan tajak melanglang buana, seperti orang yang apa ya, modelnya orang sastra, orang yang suka ngelamun. Oh, saya itu orang ngelamunan kok, yang ngelamun mikir gini, mikir gitu. Banyak.
Buahnya. Ini ngapunten mohon maaf, ini kepala ini umek dengan gitu. Badan saya di sini berbincang dengan jenengan. Itu pikiran saya itu juga merancang nanti jam 8 itu ada acara itu merancang. Jadi kayak dua atau tiga apa itu perasaan itu. Jadi tidak sendiri gitu. Dan itu senang saja. Enak saja saya itu. Jadi apa yang kita kaji pagi ini sebenarnya sudah nanti pikir untuk kajian yang jam 8 tadi sampai nanti asar itu sudah ngerekam di sini. Walaupun saya itu melihat panjenengan dan menyampaikan ini. Dan itu tidak terganggu. Tidak terganggu insya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, ya seperti orang muda saja kita ini. Bukan hanya menjadikan dirimu yang pertama. Tapi juga satu-satunya. Kalimat ini loh ya. Ini kalimat orang-orang ngelamun Bapak Ibu. Oh Ustaz iki yo ceramah apa ceramahku kayak nyeramai parenting arek nom-nom cilik gitu. Enggak. Ini sebenarnya kalam-kalam sastra atau kalam-kalam ungkapan yang itu dari isi hati. Sebelum ditulis, itu kan orang itu ada di hatinya perasaan yang akan ditulis itu. Ada orang yang bicara, itu kan sebelum bicara itu ada termaktub di dalam hatinya. Dan itu adalah cerminan hati kalau berbicara itu. Nah, cerminan hati itu kalau hatinya resah, pasti bicaranya itu bicara keresahan. Tulisannya tulisan keresahan. Ada orang yang ada di dalam hatinya itu bisa diungkap dalam bentuk kata-kata, ada yang nggak bisa. Harus bentuk tulisan. Jadi gramatikanya itu berbeda-beda. Lalu ada orang itu yang ketika itu mengungkapkan sesuatu atau membisikkan di dalam hati, merancang sesuatu, berpikiran tentang sesuatu, nggak bisa diungkap dalam tulisan, juga nggak bisa mengungkap dalam kata-kata. Akhirnya mendedek itu. Nah, orang sastra itu bebas, makanya jangan heran kalau saya itu suka keluyuran. Karena memang begitulah. Jadi bolang ke sana kemari, tahu di sana, tahu di sana. Karena tidak senang dengan satu suasana, satu tempat. Jadi kalau ke sana kemari, semua panjenengan ngajak, oh saya ke sini, wah ada waktu, sudah langsung berangkat. Jadi seketika itu udah langsung. Nah kalimat berikutnya bisa begini. Dari pertemuan, aku belajar bahwa setiap momen kebersamaan adalah waktu yang berharga. Seperti kita ini. Yang akhirnya ada keterusan. Tak singkat-singkat Bapak Ibu. Karena ini nanti ada ayat-ayatnya, ada dalil-dalilnya. Nah yang berikutnya kata terakhir. Kata terakhir. Bahwa panjenengan nanti akan jadi seorang yang apa itu syairiyah atau sastrawi. Selamat tinggal. Ini kan kata terakhir. Aku tak menyesal pernah melalui hari-hari bersamamu. Ini kan kata terakhir. Kata-kata kalimat selamat tinggal. Aku tak menyesal pernah melalui hari-hari bersamamu. Bisa jadi ini adalah perpisahan selamanya. Yang menentukan tidak akan bertemuan lagi suatu ketika nanti. Karena sudah ada kalimat perpisahan. Nah, kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang awal tadi, dengan kalimat-kalimat yang akhir, semuanya menentukan kemudian. Lalu kalimat yang lain, kebahagiaanku bukan milikmu. Dan kebahagiaanmu pun bukan milikku. Lebih baik kita berpisah. Kata ini kan keberpisahan yang menentukan masa depan. Berikutnya tidak tahu cari pacar lagi, tidak tahu cari teman lagi, tidak tahu cari persaudaraan lagi dan seterusnya. Lalu berikutnya, kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Kamu akan menemukan orang itu di waktu yang paling tepat. Ini sebenarnya mau berpisah. Tapi kata-kata lembutnya, halusnya itu ya didahulukan agar tidak menyinggung perasaan yang diajak bicara. Hal seperti ini penting. Penting. Pengetahuan sini kan sepele Bapak Ibu. Sepele. Tetapi ini penting bagaimana mengolah kata-kata itu yang orang lain itu tidak merasa tersinggung tapi terputuskan. Kamu lebih baik, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dariku. Ya. Kamu akan menemukan orang nanti di waktu yang paling tepat.
Ini kan sebenarnya menghindar untuk mempersilahkan yang lain mendekati dan begitu. Nah, ini kalimat-kalimat terakhir dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kata-kata perpisahan terakhir dan seterusnya. Kita tidak bisa bersama. Jika kita bersama, kita hanya akan saling menyakiti satu sama lain. Ya, ingat dong, saya juga pernah muda. Panjenengan enggak mudanya itu enggak banyak kata-kata, to the point. Ya, akhirnya enggak punya ini irama hidup. Nah, tapi kalau panjenengan punya pengalaman-pengalaman gitu ya, ini dulu itu kan surat-suratan gitu Pak, nggak ada WA, apa WA gak kenal, telepon masa bisa 3 SMS, nggak bisa WA, nggak bisa. Dulu itu surat-suratan, suratnya dititip no koncone, dirapeni, ngono tulisannya diapi-api no, ngono pada tulisannya aslinya ya elek, itu diapi no, ben yang mau cek seneng kan gitu ya. Terus umpamanya wis gak ketemu lagi lalu surat-suratan lagi dikirim no Pak Pos jadi Pak Pos itu bentina itu Pos iya toh Pos itu sudah kita itu menunggu apa ini menunggu ayo Pak Pos Pak untuk siapa Pak untuk siapa ada nama saya Pak udah ya gitu. Mengingat masa lalu kita ini dari masa lalu itulah terus bersyukur akan adanya masa depan dan bersyukur akan adanya sekarang ini suasana yang kita nikmati yaitu menikmati indahnya kebersamaan di Asyifa. Karena itu penting kita pertemanan ini untuk diabadikan. Janji panjenengan, janji pada diri sendiri. Ya Allah abadikan pertemuan saya di Asyifa ini ya sebagai orang yang fit dunia wa fil akhirat, dunia akhirat. Gitu Pak, Bu. Nggih, siap nggih? Siap insyaallah. Tak jawab-jawab dhewe wong mute kabeh. Ada lain kata, jika kita bersama, kita hanya akan saling menyakiti satu sama lain. Boleh. Baik itu tadi. Terima kasih karena pernah mencintaiku, umpamanya gitu. Setidaknya aku telah merasakan bagaimana rasanya dicintai selamat tinggal, kata-kata itu ya. Kita lanjutkan kalimat-kalimat begini. Ini banyak kata-kata ini. Memang orang suka ngelamun ya kan. Baik, kita lanjut. Terus kata-kata atau kalimat itu yang tercantum di dalam Al-Quran. Sekarang ini tugasnya Pak Qadar menerjemahkan. Rasanya ada kalimat itu. Ada kalimat kata-kata yang membuat sesuatu itu jadi luar biasa. Yaitu tercantum di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 237. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 237. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa Tawwabur Rahim. Monggo Pak Qadar. Izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat nomor 2 ayat 37. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang saya hormati, satu kalimat, satu kata, satu ayat menjadikan Nabi Adam itu diampuni oleh Allah. Menentukan kalimat itu masa depan Nabi Adam tanpa dosa ketika diturunkan oleh Allah ke dalam atau di atas bumi. Ketika Nabi Adam sudah sampai ke bumi, sudah dalam keadaan diampuni oleh Allah. Dan itu ditandai dengan pertemuannya dengan ibunda Hawa yang konon diabadikan sebuah tempat yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Nah, kalimat penentu ini
adalah sebuah kalimat doa sekaligus permohonan ampun Nabiullah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini pun membersihkan kesalahan Nabi Adam, dan kalimat itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalau panjenengan berdoa kalimat ini, maka urailah dalam bentuk doa, bacalah dalam bentuk doa, dan urailah dalam bentuk makna yang dalam. Bahwa doa itu adalah doa Nabi Adam yang begitu tulus. Ya mohon ampun kepada Allah atas kekeliruan dan kesalahannya. Lalu Allah fataba alaihi. Nah, panjenengan ngapunten. Di setiap akhir perjalanan sehari itu ada muhasabah yang namanya sebelum tidur tuh membaca Al-Quran dan mushaf. Ya Allah, sebelum saya tidur, ini bisa jadi lo nggak bangun lo ya tidur ini, karena Allah dalam Al-Quran memfirmankan kan, dan Allah memegang roh orang-orang yang tidur, ya. Artinya apa? Jika Allah berkenan ditahan, tidak kembali, wafat. Karena itu sebelum tidur kita akan doa, Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada sunnah-sunnah yang diharuskan, termasuk muhasabah. Ya Allah, aku serahkan segala aktivitas mulai pagi sampai malam. Aku serahkan kepadamu. Dan aku istirahat untuk mengembalikan kesehatan tubuh dan kecapean tubuhku di sehari yang tadi engkau bangunkan besok dalam keadaan saya sehat kembali. Loh, itu kata-kata bukan terakhir, tapi anggaplah itu adalah kata-kata terakhir. Wong mati itu tidur itu sama dengan orang yang mati kok. Az-Zumar 42, Pak. Az-Zumar 42 gitu. Boleh Pak, boleh diterjemahkan monggo. Oh, ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, kan gitu. Nah, menentukan. Karena itu tidak bisa kita itu bahasanya jaga nih akhir hayat bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itu harus dilatih. Nanti kita akan uraikan bersama. Lalu ada lagi Pak, surat Ali Imran. Surat nomor 3. Ayat 64. Surat nomor 3. Ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disebutkan di sana, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ayo. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada suatu kalimat, yakni pegangan yang sama antara kami dan kamu. Stop. Nggih. Dari kalimat, kata-kata kalimat ini loh. Ya. Untuk pegangan yang sama antara kalian dan aku. Kalimat ini penting. Untuk pegangan dan menentukan masa depan. Lanjut, Pak.
bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Kalimat terakhir, sudahlah kalau kalian tidak mau. Sudah saya berikrar, saya Muslim. Saya Muslim. Kalimat terakhir kata saya Muslim itu menentukan akan pergerakan amalan ibadah berikutnya, diterima apa tidak. Kalau saya sudah beriman kepada Allah, saya beriman amantu billah, saya beriman kepada Allah. Itu juga menentukan amal itu diterima apa tidak. Ini kan uraian yang panjenengan mungkin tidak sangka bahwa penjelasannya itu ke arah sini. Jadi panjenengan tadi langsung menyimpulkan bahwa mayoritas kalimat terakhir yang dimaksud itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benar itu 100. Tetapi ketahuilah bahwa munculnya kalimat terakhir bisa terucap di akhir hayat. Itu berawal dari sebelumnya telah terucap. Telah kita baca. Makanya kata-kata itu faqulu syhadu bi anna muslimun. Saya muslim. Maka kata itulah yang menjadikan atribut kita harus islami, harus syar'i. Perbuatan kita, ucapan kita harus islami, harus syar'i, tidak ada kebohongan, tidak ada tipu-tipu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, karena ini penting penentuan untuk langkah berikutnya harus diputuskan sekarang. Saya beriman. Maka keputusan berikutnya adalah wa amilus solihat aman. Tidak mungkin amilus solihat dilakukan ya tanpa amanu dulu. Karena itu tidak terima. Dan kata-kata ini adalah kata-kata paten. Iman dulu, baru wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kita ringkas lagi. Kita tidak bahas berikutnya. Kita lanjutkan lagi. Primary goals. Baik, dari kata menentukan menjelang kepulangan ke alam berikutnya. Ini endingnya yang panjenengan jawab tadi. Jawabannya di sini. Yang pertama adalah kebaikan. Kebaikan. Jadi kata-kata yang baik. Dan itu kalimat tauhid yang panjenengan maksud. Dan itu ada di surat 14 surat Ibrahim ayat 26 Pak Kodan. Ini penentu segala-galanya. Penentu segala kemudahan, segala kenikmatan yang nikmatnya tidak pernah habis. Yaitu kenikmatan surgawi yang itu asal muasal kita dari sana. Jadi kita itu tidak layak Bapak Ibu. Tidak, tempat kita itu tidak di neraka. Tidak. Kita itu tempatnya di surga. Manusia itu semuanya itu asalnya tempat di surga. Cuman kata Rasulullah mereka tidak mau masuk surga. Gitu ya Pak ya. Pak Qatar ya. Masih ingat ya? Gak mau masuk surga. Lah kenapa ya Rasulullah gak mau? Karena mereka punya penyakit yang namanya wahan itu. Wahan itu iya kan? Gitu kan Rasulullah bilangnya. Iya. Masih ingat kita semuanya. Dan itu sering kita mendengar dari ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kita yang lain. Loh kenapa kok gak mau masuk surga ya Allah? Lah mereka punya penyakit wahan itu. Yaitu hubbud dunya wa karahiyal maut. Cinta dunia. Ya sudah kalau yang mencintai dunia ndak mau kasih sayangku akhirat, ridhoku jannah, ya sudah tidak apa-apa itu pilihan. Mau nggak boleh langsung diterjemahkan Pak? Ayat 26-nya itu. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Sebelumnya Pak, sebelumnya aja berarti 25 ya? 25 ya? 25 Daraballahu ya? Tuti ukulani. Pohon itu menghasilkan buahnya. Oh, sorry. Berarti masih keliru, Pak. 24-nya. 24 nih Pak, mulai 24 nih Pak. Ya, daraballah. Tidak kamu perhatikan bahwa bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, maksudnya kalimat baik, yaitu seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Buahnya pun juga banyak ini Pak. Ya. Pohon itu menghasilkan buahnya
pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar manusia selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Baik. Apa yang kita dengarkan dari terjemahan surat Ibrahim ayat 24, 25, 26 menandakan ada pengaruh dari apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu, jangan ngantuk lo ya. Jangan ngantuk lo ya. Gue Siap Ustaz, siap mendengarkan Ustaz, siap. Tenang. Jadi Tenang Ustaz. Kopi. ya, Ngantuk Ustaz. Kalau Pak Tar yang ceramah mesti godain terus. Oke. Enggak ngantuk Ustaz, ada yang antar kue. Itulah kalimat terbaik. Dan kalimat tauhid itu kita ucapkan mulai kita masih di alam ruh. Masih ingat? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Sudah di alam ruh sana sudah kita dibaptis oleh Allah. Diikrarkan maksudnya oleh Allah tentang ketuhanan Allah dan kehambaan kita di hadapan Allah. Lalu di rahim ibu ketika keluar kita diadani, ditauhidkan lagi oleh orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang familiar sekarang ini kepada kita dengarkan. Loh, ketika kita lahir lalu diadani, nanti ketika kita wafat harus bisa mengucapkannya sendiri kalimat tauhid itu. Sebagai perpisahan dari dunia ini ke alam berikutnya. Bapak Ibu lanjut. Terus kalimat kebaikan sebelum kepulangan adalah kata wasiat. Wasiat. Lah itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat wasiat ini saat orang yang mau wafat seperti Nabi Yakub, hadara Yakub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Lalu qalu na'budu dan seterusnya itu. Ayo Pak, boleh ayat 132 surat Al-Baqarah itu diterjemahkan. Nih. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, yakni Muhammad, agar kamu diberi rahmat. 132. Ampun, Pak. Oke. Baik. Sekarang ditambah lagi, Pak. Ayat yang ke-133. Diterjemahkan juga. Ini, Pak. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Loh, kok gitu, Pak? Surat nomor 2 ayat 133. Oh, Ali Imran. Ini, Pak. Ya. Ayat 132 dulu. 132, Bang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Pak. Ayo. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami tidak menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Baik. Kalimat ini adalah kalimat pesan nasihat, wasiat dari orang tua yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan seorang rasul. Yang ini sebuah wacana informasi, gambaran masa lalu para nabi. Yang boleh atau yang harus kita telaah dan untuk kita ikuti. Ketika Nabi Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, ya, anak-anakku,
sepeninggalku, apa yang kamu sembah? Kalimat apa ini umum, bukan siapa yang kamu sembah. Kalau siapa yang kamu sembah, maka nanti khusus. Kalimat umum, apa yang kamu sembah? Lalu mereka menjawab, ya ayahanda, kami ya akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Nah, ini kalimat wasiat. Nah, ini kan kata-kata terakhir. Ini kan juga kata-kata perpisahan yang menentukan masa depan kita di akhirat karena meninggalkan anak-anak yang sudah konkret jelas menyembah Allah. Lalu anak-anak itu juga sudah berjanji kepada orang tua. Dan janji itu disaksikan oleh banyak dari anak-anak yang lain. Setelah itu kita terbebas. Seorang ayah, seorang ibu terbebas. Karena pertanyaan ini penting. Panjenengan saat ini sehat. Panjenengan pernahkah bertanya kepada putra-putrinya? Yang itu menentukan masa depan mereka dan masa depan kita di akhirat. Anakku, ketika mama, papa nanti tidak ada, apakah kalian itu masih rukun? Ketika papa, mama nanti nggak ada, apakah kalian masih istiqomah dalam ibadahmu, sholat, dan baca Quran? Ketika mama dan papa itu tidak ada, apakah kalian masih bertuhan Allah? Loh, apakah itu bisa kita lakukan saat ini? Ya wajib, harus sebagai penguat hati kita ini bahwa nama Allah sudah kita kenalkan kepada anak-anak kita. You understand? Dan alhamdulillah. Kalau itu panjenengan sudah sampaikan, Pak. Kalau itu sudah panjenengan sampaikan, Bu, maka panjenengan bebas sebebas-bebasnya. Tak tersekat apapun persoalan dunia dan anak-anak. Panjenengan bebas karena telah menyelesaikan tugas Allah di bumi dan mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya di muka bumi. Nah, ini penting ini. Mumpung dorong ya. Arek teko. Mumpung dorong. Mumpung masih sehat. Kalimat itu jadikan kalimat nasihat yang mungkin bisa jadi itu terakhir. Yang mungkin kita lupa sudah tidak menanyakan lagi. Saat itu Nabi Yakub lakukan. Saat itu Nabi Yakub sudah dalam keadaan akhir ajalnya. Nabi Yakub tahu akan adanya kedatangan atau menuju ke perjalanan berikutnya. Sehingga dikumpulkan anak-anaknya, anak-anakku. Suatu saat nanti begini-begini. Ayah nanti begini dan begitu. Ibu nanti begini. Kira-kira kamu gimana? Kira-kira apa yang kamu sembah? Kira-kira masih rukun tah sama saudara-saudaramu? Kira-kira kamu, kenapa tidak? Dan itu yang saya maksud juga. Kata terakhir yang menentukan ke alam berikutnya atau ke tanggung jawab berikutnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, jangan baper lo ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah nasihat. Dinasihati. Dan ini bisa menjadi kata-kata terakhir. Anakku mungkin tidak ketemu lagi dengan ayah. Tidak ketemu lagi dengan mama, dengan papa, dengan ibu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, jangan lupakan sholat. Yang kedua, jangan lupakan baca Quran. Yang ketiga, anak-anakmu ingatkan agar mereka itu ngerti apa sholat, ngerti ngaji, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, nasihat ini bisa berarti apa saja. Ini, itu, dan lain sebagainya. Loh, pentingnya nasihat untuk anak ini. Maka ingatnya anak itu akan nasihat itu. Maka panjenengan akan mendapatkan jariahnya dan jariah kebaikannya dan jariah kebaikannya. Tidak pernah dalam kesibukan apapun meninggalkan sholatnya. Ini kebaikan. Ya. Nah, dari kata menentukan menjelang kepulangan ke alam baka itulah, maka kita share. Lah ini yang keburukan ini bisa terjadi mengungkit kebaikan. Hati-hati. Kata-kata terakhir juga kan ini. Ternyata di akhir hayat kita pernah mengungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang semestinya itu tetap rahasia kita kepada Allah. Lalu terungkit. Betapa aku begini, aku begini. Engkau dulu saya batuk. Terus
wafat meninggal dunia. Itu pun juga menentukan keresahan, kegelisahan di akhirat. Karena apa? Mengungkit jasa atau amal yang dia lakukan. Padahal adakah amal yang kita lakukan itu inisiatif kita secara pribadi muncul sendiri, ya, yang tidak dikehendaki Allah atau yang tidak diketahui oleh Allah? Nggak ada, semuanya karyanya. Yang kedua kesombongan, yang ketiga sama-sama tiga ada ujub, merasa, dan ini ujub ini surat nomor 2 ayat 204. Satu ini aja Pak ayatnya diterjemahkan. Iya, Pak. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. 204, 205. Langsung Pak, monggo. Iya, Pak. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ya, berikutnya. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ada di penghujung zaman. Kita ada di penghujung zaman. Kita menyaksikan kerumitan dunia, keluar biasaannya, mulai zaman jadul sampai zaman now, milenial saat ini, kita menangis semuanya. Dan kita adalah saksi dari sekian orang yang menjadi saksi kehidupan, mulai zaman jadul sampai modern. Bahasanya zaman batu sampai zaman kemajuan zaman yang berbagai macam fasilitas yang luar biasa. Disinilah kita ditentukan menjadi orang yang menjadi saksi atas apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi masa kini dan yang akan datang, dan itu diurai oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, rasanya di sini saja dulu penjelasan saya. Mudah-mudahan tidak lupa. Dan stressingnya adalah kepada yang ini tadi. Stressingnya adalah kepada bagaimana kita menentukan nasib kita itu di kebaikan yang kita urai, yaitu kalimat tauhid yang panjenengan sudah jawab. Yang kedua adalah wasiat. Yang ketiga adalah nasihat. Ketiga-tiganya penting untuk kalimat terakhir yang ada pada kita. Sehingga ketenangan, kenyamanan, kedamaian hati, plong ya. Umpamanya gini, nak, rumah yang sana itu untuk kamu ya. Rumah yang sana itu untuk kamu, adik. Rumah yang sana lagi, nanti mama sama papa wakofkan. Ya, mama wakofkan nggak usah diutik-utik ya, itu punya umat, punya orang, punya umum ya. Jangan diudik. Nah, ayo dicatat wasiat gitu. Dan lain sebagainya. Setelah itu panjenengan sudah melepaskan dunia ini, genggaman ini dilepas, dibuka tangan. Nah, ya Allah, semuanya sudah aku lepaskan dan amanahmu sudah aku laksanakan. Karena itu saat nanti aku kembali kepadamu ya Allah, aku ikhlas, aku rela, dan berilah kesempatan sedikit waktu lagi untuk memperbanyak kebaikan. Sholat, membaca Quran, bersedekah, pertemanan yang baik, berlandaskan ketakwaan dan seterusnya. Nah, baik itu Bapak Ibu yang bisa